lantai 5, ruang 521, dan tadi kami dapat berita maka saudara-saudari terkasih kita ini sudah pulang ke rumah. Puji Tuhan, dan semakin sehat terus. Sesuai dengan program diakonia Majelis Runggun GPKP Tanjung Priuk, sesuai dengan permintaan majelis atau Pertua Diaken Sektor Swasembada, maka sudah diserahkan penampat bantuan dari Runggun untuk senina turang kita Naras Bapak Epania Purba. Mari kita berdoa maka saudara kita ini cepat sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati. Berita Ngapeli Runggun, sesuai dengan Momo beberapa hari yang lalu, minggu selepas, maka kebaktian acara Ngapuli Runggun untuk senina turang kita keluarga Bapak Ruben Tarigan Sektor Warakas akan dilakukan hari tanggal Selasa 28 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB sampai selesai, tempat di gereja yang bertugas Moria dan Zaitun. Sekarang sampai kita berita ulang tahun. Tadi ibadah pertama sudah beberapa saudara kita menerima ucapan selamat ulang tahun ya. Jadi untuk sore ini kami perhatikan cuman satu, karena ada di sini anak orang tua kita Diaken Nanderut yang berulang tahun, Nande Kateriana Ketaren Sektor Warakas. Ya, kami serahkan ke Diaken ya. Inilah berita warta kita. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Pengantar ibadah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Sending, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Oleh karenanya, gereja hadir untuk tetap mengabarkan Injil keselamatan tersebut melalui misionaris yang telah dipilihnya. Dengan demikian, kita juga ikut menerima panggilannya untuk terus turut serta meneruskan kabar sukacita tersebut. Terlebih bagi orang yang belum percaya agar menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 370. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga
Di dalam nama Allah Bapa yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus yang mengutus gerejanya untuk bersaksi, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan gereja untuk terus mewartakan kabar sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, baik betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat kembali dipersilakan duduk. Sungguh besar kasih dan perbuatan Allah untuk dunia ini. Dia mengutus anaknya ke dunia ini membawa keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau bawa. Allah yang penuh kasih karunia telah menyelamatkan orang percaya. Dia memakai para misionaris membawa kabar keselamatan bagi kita. Oleh karenanya, marilah kita memuji Dia. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan kasih setia dan kemuliaan-Mu melalui para misionaris yang telah Engkau utus. Roh Kudus bekerja memampukan gerejanya menyampaikan kabar keselamatan kepada semua ciptaan.
Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersaksi tentang keselamatan yang telah Engkau janjikan kepada semua ciptaan-Mu. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi terhubung. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama terambil dari Yeremia pasal yang ke-28 ayat 12 sampai 17. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam.
Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau akan membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menaruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam hujan itu juga pada bulan yang ke-7. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita berdoa. Kami mau diam sejenak, meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu berbicara ke dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang sempurna, yang mengurapi kami, yang mengajari kami, yang memberi kami pengertian, supaya sore hari ini ketika hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, oleh benih firman Tuhan, maka setiap firman yang jatuh, itu jatuh di tanah yang gembur, yang akan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih, berikan kami telinga seorang murid, untuk boleh dengar-dengar akan apa yang Tuhan katakan bagi kami di sore hari ini. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mujur-jua. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas 8 ayat 34, 39, dan tema kita hari ini, beritakanlah perbuatan Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 34 sampai dengan 39, Alkitab berkata seperti ini. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Kata Yesus, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sekali lagi hari ini kalau kita ada dalam ibadah sore hari ini, kita berkumpul karena kasih Tuhan yang sudah mengubahkan kita,
dan membuat kita menjadi percaya bahwa Tuhan itulah Tuhan yang membarui kehidupan. Nah, sekali lagi hari ini tema khotbah kita, beritakanlah perbuatan Tuhan. Kata beritakan, ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saksikan apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Banyak hal tentunya. Dalam konteks ini bagaimana seorang laki-laki yang sekian lama diikat oleh setan-setan, roh jahat yang membuat dia terbelenggu. Nah, saudara-saudaraku, ayat ini mengandung pesan. Apa yang kita boleh tangkap dari pesan di dalam ayat ini? Pesannya adalah bagaimana setiap orang percaya yang sudah mengalami perjumpaan dan sudah mengalami perubahan hidup, maka dia punya tanggung jawab untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi Yesus mengingatkan kita bahwa setiap orang yang telah mengalami karya Allah dalam hidupnya dipanggil menjadi saksi. Apa artinya saksi? Saksi menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami dalam kehidupannya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kehidupan yang sudah diubahkan Tuhan itu adalah kehidupan yang menjadi kesaksian bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan seperti kisah yang kita baca di Gerasa pada sore hari ini. Jadi kesaksian kita bukan juga hanya tentang kata-kata kita, tetapi juga bagaimana cara hidup yang ditampilkan bagi banyak orang yang sedang melihat kita. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini saya akan berbagi 3 hal tentang bagian firman Tuhan yang kita baca dengan tema beritakanlah perbuatan Tuhan. Yang pertama adalah Yesus membawa perubahan hidup ketika seseorang berjumpa dengan dia. Yesus akan selalu membawa perubahan ketika ada pribadi-pribadi sedang encounter dengan Tuhan dan hidupnya menjadi hidup yang berubah. Kisah ini dimulai dengan seorang laki-laki yang kerasukan banyak setan. Kata Alkitab banyak setan. Berarti laki-laki ini adalah laki-laki yang banyak diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di daerah Gerasa. Saya sudah beberapa kali ke Israel dan saya suka mengunjungi daerah Gerasa. Nggak terlalu jauh dari Danau Galilea itu. Dan kisah ini bagaimana kisah yang sungguh-sungguh kita lihat bahwa sekalipun bagaimana ikatan yang dialami oleh seseorang, ikatan yang dialami oleh laki-laki ini yang banyak diikat oleh kuasa kegelapan, tapi kita lihat bagaimana hidupnya memang waktu itu benar-benar hancur. Alkitab tadi berkata bahwa ia tidak berpakaian, ia tinggal di kuburan, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun dan tidak punya arah hidup. Begitulah situasi kehidupan laki-laki ini ketika dia ada dalam ikatan atau belenggu-belenggu kuasa kegelapan itu. Ia adalah gambaran manusia yang telah dikuasai oleh dosa dan kegelapan. Namun apa yang terjadi? Namun ketika Yesus datang, segalanya berubah. Coba sekali lagi dengarkan statement ini. Waktu Yesus datang menemui orang itu, segalanya berubah. Apa yang berubah? Kuasa Yesus membebaskan dia dari roh-roh jahat yang mengikat dia selama ini, yang bertahun-tahun. Sampai bagaimana dia ngomong sendiri di kuburan, tidak berpakaian, nggak layak lagi sebagai manusia. Dan dalam sekejap Alkitab berkata, hidupnya dipulihkan Tuhan dari yang tidak waras menjadi sadar. Dari telanjang menjadi pribadi yang berpakaian. Dari terikat menjadi orang yang merdeka. Firman Tuhan mencatat bahwa orang itu kemudian duduk di kaki Yesus. Tanda bahwa ia kini menjadi percaya. Bahwa ia tanda menjadi seorang murid yang mau mengikuti Yesus. Seorang yang telah mengenal dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, inilah gambaran dari setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Gambaran dari setiap kita yang sudah mengalami pembaruan oleh Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin kita tidak pernah kerasukan setan seperti orang yang di Gerasa ini. Mungkin kita tidak banyak ikatan-ikatan. Tapi dulu mungkin kita juga hidup dalam dosa, dalam kebencian, dalam kepahitan, dalam
kesesatan. Namun kasih karunia Tuhan telah menyentuh hidup kita. Seperti kasih dan kuasa Tuhan telah menyentuh laki-laki yang ada di Gerasa, yang diikat sekian lama, tapi dalam seketika hidupnya menjadi hidup yang dimerdekakan. Yesus datang untuk membebaskan, menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Sekali lagi, kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan, ini satu wujud bahwa kita sudah menjadi pribadi yang diperbarui Tuhan karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Dan waktu berjumpa dengan Tuhan, saya percaya itu namanya metanoia. Metanoia itu, kebetulan saya ini anak guru, bapak saya guru biologi. Mama saya guru, bapak saya guru. Jadi saya ini anak guru. Bapak saya guru biologi, waktu saya SMP dia guru biologi saya. Dia sangat bagus mengajar tentang metamorfosa. Semua jemaat atau adik-adik yang masih muda pernah belajar tentang metamorfosa. Apa arti metamorfosa? Itu perubahan dari ulat ke pompong ke kupu-kupu. Itu berbicara mengenai metanoia, artinya ada satu pembaruan. Dan laki-laki yang dirasa itu dalam waktunya Tuhan, dia mengalami pembaruan karena berjumpa dengan Tuhan. Saya punya seorang teman, kebetulan dia seorang pendeta. Sama juga, sama-sama kita dari Karo, Marga Sembiring. Teman saya ini 2 tahun lebih tua dari saya. Dan sebelum dia jadi pendeta, tahu saudaraku, kalau saudara pernah tahu daerah Pancur Batu itu ada namanya Bukit Doa. Sana dulu waktu aku masih SMP, SMA, karena aku anak Pancur Batu, itu banyak orang-orang gila yang tinggal di situ sampai ada yang dipasung. Nah, salah satu adalah teman saya ini. Dalam masa mudanya dia begitu terikat luar biasa, udah ngomong-ngomong sendiri, udah nggak ada, sudah uncontrol begitu ya. Dan saudaraku, waktu itu dia akhirnya dimasukkan di panti itu sampai tahap diikat. Kenapa? Karena ada kuasa gelap yang mengikat dia, sehingga kadang-kadang dia itu kekuatannya luar biasa. Jadi bahwa manifestasinya itu dia kuat sekali sampai dia diikat. Saudaraku, anugerah Tuhan. Teman saya ini di dalam masa mudanya waktu dia mengalami ikatan itu, dan setelah diselidiki ternyata kakeknya, bapaknya pun terlibat dalam kuasa gelapan, sehingga anak itu pun anak yang terikat, tapi luar biasa. Dan cukup lama di situ dia. Lalu anak muda ini dia mengalami kelepasan, mengalami kebebasan. Lalu pendeta yang membimbing dia di situ udah mulai membawa dia ke sana ke sini pelayanan. Kenapa? Karena dia sudah lepas dari belenggu secara tali sudah lepas, juga belenggu secara ikatan musuh, ikatan iblis juga sudah lepas. Dan kisahnya ini akhirnya sahabat saya ini dia diutus ke Pulau Jawa dan diutus ke daerah Jonggol di daerah Cilengsi. Nah, saudaraku, kemudian waktu dia sudah mulai sembuh dan sudah mulai ikut pendeta itu untuk melayani, dan dia sekolah teologi. Dan dia sudah menyelesaikan sarjana teologianya. Setelah selesai pendidikan, dia diutus merintis jemaat di daerah Jonggol, di daerah Cilengsi sana. Nah, saudaraku, dia mulai merintis. Orang yang sudah diperbarui Tuhan, orang yang sudah gak lagi ada ikatan, tapi benar-benar cinta Tuhan, dan dia punya pengalaman bagaimana masa lalu yang buruk diikat oleh kuasa kegelapan. Dan dalam perjalanan pelayanannya, beberapa kali dia mengalami intimidasi. Buka ibadah di sini, tiba-tiba teman-teman seberang yang garis keras datang untuk membubarkannya. Beberapa kali diancam dalam ibadahnya, dan jiwa-jiwa yang dia layani itu sudah ada sekitar 50-60 orang, tapi dia gak bebas beribadah. Dan tidak lama juga seperti itu, hamba Tuhan ini waktu dia merintis, dia kena lagi penyakit hepatitis. Dan lama dia baru sembuh. Tapi Tuhan sembuhkan juga penyakit itu. Dan waktu dia berjalan dalam panggilan pelayanannya, berat rasanya Pak Sembiring ini, saudaraku. Dan Tuhan lihat kesetiaannya. Tuhan lihat bagaimana hatinya kepada Tuhan. Dan ketika Ciputra membangun
perumahan Citra Indah di Jonggol, saudaraku. Itu dibangun beberapa unit gereja yang bisa dipakai rame-rame. Dan sampai hari ini teman saya itu pakai satu tempat di situ. Yang gak perlu lagi dia diresolusi. Yang gak perlu lagi dia bayar kontrakan. Tapi difasilitasi oleh pengusaha anak Tuhan yang bernama Ciputra. Nah, saudaraku, mari lihat begini. Jangan pernah lihat bagaimana kondisi di masa lalu. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan sanggup mengubah kehidupan. Katakan amin. Tuhan sanggup mengubah kehidupan. Yang sungguh-sungguh Tuhan sendiri mengerjakannya. Jadi yang pertama tadi, Yesus membawa perubahan ketika seorang berjumpa dengan dia. Orang di Gerasa itu mengalami perubahan ketika Yesus datang dan dia berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, Yesus mengutus pribadi yang sudah diubah untuk bersaksi. Jadi diubah dulu karena perjumpaan dengan Kristus. Lalu setelah diubah, kalau saya bilang diubah nggak mesti sempurna dan juga nggak mesti seperti saya jadi pendeta, enggak. Waktu dia mengalami perubahan, lalu Yesus menyuruh dia untuk pergi. Dengan kata lain, Yesus mengutus orang yang di Gerasa, yang mantan orang gila ini, untuk bersaksi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Alkitab berkata, setelah disembuhkan, orang itu punya keinginan untuk ikut Yesus. Dengan kata lain, dia mau nempel terus ikut Yesus. Dia mau menjadi murid yang dilatih oleh Yesus. Ada kerinduan hatinya, pokoknya aku mau ikut Yesus deh. Kenapa? Karena aku sudah mengalami yang namanya perubahan. Aku sudah dimerdekakan. Ia ingin menyertai Yesus. Mungkin dia punya konsep, aku akan terus belajar ikut Yesus dan belajar apa yang Yesus ajarkan. Untuk terus menikmati Tuhan secara pribadi. Tapi yang menarik kalau kita baca ayat tadi. Yang menarik adalah Yesus tidak mengizinkan orang yang sudah sembuh ini untuk ikut Yesus. Yesus menyuruh dia. Alkitab berkata, Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kata pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Itu pengalaman dia dengan Tuhan yang harus diberitakan bagi orang lain. Yang menarik, saudaraku, ini adalah panggilan yang luar biasa. Dan ini tidak berlaku hanya kepada orang yang sembuh di Gerasa. Tapi setiap kali kita sudah mengalami perubahan hidup kita, itu sarana bagi kita untuk boleh bersaksi, untuk memberitakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Yesus tidak meminta dia menjadi pengikut terus, menempel padanya. Tetapi menjadi saksi di tempat asalnya sendiri. Kalau pulang ke rumahmu, pulang ke kampungmu, itu percaya semua orang tahu bahwa dulu dia gila. Mengapa demikian? Mengapa Yesus berkata pulanglah ke rumahmu? Karena orang-orang di daerahnya telah mengenal siapa dia dulu. Mereka tahu betapa parah dan gelapnya hidupnya. Dan ketika mereka melihat perubahan yang begitu nyata, kesaksiannya akan jauh lebih kuat daripada 1000 khotbah daripada mimbar. Saudaraku, makanya tema hari ini bagus sekali. Beritakanlah perbuatan Tuhan. Tuhan tahu bahwa kesaksian yang keluar dari pengalaman pribadi yang disebutkan ini adalah pribadi lebih kuat daripada kata-kata motivasi, kata-kata yang indah. Itulah sebabnya Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu. Mulai dari keluarganya, orang-orang yang mengenal dia di lingkungannya sendiri. Saudaraku, kita mungkin berpikir begini, tapi aku tidak ada Pak Pendeta untuk yang kusaksikan, yang kuceritakan. Apapun yang Tuhan sudah lakukan di hidup kita. Perintah yang sama hari ini. Seperti kepada orang yang gila di Gerasa itu. Orang yang sudah pulih di Gerasa itu. Pergi. Maka hal yang sama juga menjadi perintah yang disampaikan kepada kita. Satu waktu ada seorang misionari yang datang ke kampung yang sangat kecil. Dan waktu dia datang ke kampung itu dengan maksud aku akan memberitakan Injil, kebenaran Kristus supaya orang kampung itu menjadi orang yang percaya.
Dan ada seorang orang tua yang tua di kampung itu ketika dia bertemu dengan si misionari yang datang ke kampung kecil ini. Dia bilang begini, kami sudah tahu tentang Yesus sebelum engkau datang. Lalu dia bilang, bagaimana kalian tahu? Kan belum ada misionari yang datang ke sini. Bapak tua itu menjawab, dia bilang begini, beberapa tahun yang lalu, dia bilang, ada seorang pria miskin dari kampung kami ini, dari desa kami ini, yang sakit keras. Dia mengalami beban yang sangat berat, dia sakit keras. Lalu dia pergi ke kota. Dan di sana seseorang yang bernama Yesus dalam ilustrasi ini menyembuhkan dia. Setelah ia kembali, dia bilang, hidupnya berubah. Orang miskin dari kampung ini mengalami kesembuhan. Bahkan dibilang, dia nggak hanya mengalami kesembuhan. Dulu orang ini, anak muda ini pemabuk. Tapi sekarang dia nggak lagi pemabuk. Sekarang dia suka menolong orang. Dan selalu berkata kemana-mana bahwa Yesuslah yang sudah menyembuhkan aku. Dari dia kami mengenal Yesus, kata bapak tua ini. Saudaraku, apa yang mau saya sampaikan pada bagian ini? Saudara, orang itu mungkin tidak pernah berkhotbah di mimbar. Anak muda ini. Mungkin dia nggak pernah sekolah teologi seperti kami. Mungkin dia nggak ada diklat-diklat yang lain yang untuk memperlengkapi dia. Tapi lewat kesaksiannya, satu desa mengenal Kristus bukan lewat misionari itu. Tapi lewat orang yang ada di kampung itu. Demikian pula hendaknya sama hal dengan kita. Kita mungkin tidak dikenal oleh dunia. Tapi kita bisa menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting dan paling penting, surga mengenal kita. Kenapa? Karena kita bersaksi tentang kebesarannya, tentang apa yang dia sudah buat dalam kehidupan kita. Saya akan masuk dalam poin yang terakhir. Tadi yang pertama, Yesus membawa perubahan hidup ketika seorang berjumpa dengan dia. Yang kedua, Yesus mengutus pribadi yang sudah diubah untuk memberitakan perbuatan Tuhan, untuk bersaksi. Yang ketiga, menceritakan perbuatan Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Ini harus kita serius dan harus kita setuju. Saya ulangi, menceritakan perbuatan Tuhan adalah panggilan. Kata panggilan itu adalah callingnya, kita wajib mengerjakan dan melakukannya. Panggilan setiap kita orang yang percaya. Orang yang disembuhkan itu sekali lagi tidak pernah belajar teologi. Ia tidak punya pengalaman berkhotbah. Tidak pernah ikut sekolah misi. Tapi yang dia punya satu hal. Pengalaman nyata dengan Tuhan. Dan ia sudah cukup untuk menjadi saksi. Firman Tuhan berkata di dalam bagian yang lain. Maka pergilah orang itu memberitakan di seluruh kota, ke segala kota sesuatu yang telah diperbuat Yesus atasnya. Dengan kata lain, orang Gerasa yang diikat oleh kuasa kegelapan ini, dengan kata lain, orang gila yang sembuh ini, dia nggak diam apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupannya, tetapi segera pergi dan bersaksi di seluruh kota. Padahal kerinduannya, aku mau ikut Yesus, tapi Yesus bilang jangan, kamu pergi saja bersaksi. Bayangkan, dari seorang yang gila, kerasukan setan, menjadi seorang pemberita Injil. Betapa besar perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Inilah panggilan kita sesungguhnya. Kita mungkin tidak bisa berkhotbah di mimbar, tapi kita bisa bicara tentang kebaikan Tuhan, apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Di sekolahkah, di pasarkah, di lingkungankah. Saya punya anak yang paling kecil, semester 7 di sastra Jepang di UI. Anak-anak ada 3, yang pertama sudah tamat 29 tahun sekarang, perempuan, Priscilla namanya. Adiknya 25 tahun, tamat ekonomi UI, sudah kerja juga.
Dan adik yang paling kecil 22 tahun. Sekarang semester 7 di Sastra Jepang di UI. Dia ketua persekutuan PMK di fakultasnya. Dan anak saya ini, dia pernah mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Umur 10 bulan, dia operasi jantung, gagal operasi jantungnya. Kepotong saraf jantungnya, tetapi Tuhan lakukan mujizat. Saraf jantung yang terpotong itu pun Tuhan sanggup sambungkan kembali. Artinya, dia hidup. Dan dia bisa ceritakan kemana-mana kalau ada orang yang sedang stres karena penyakit kah, karena depresi. Dia bisa ceritakan apa yang dia alami dengan Tuhan. Nggak perlu dia jadi pendeta seperti saya. Tapi bisa dia lakukan. Ayo, semua jemaat Tuhan, terutama yang muda-muda. Ayo, apa yang Tuhan sudah buat dalam dirimu, itu sarana untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Kadang orang tidak butuh mendengar ayat-ayat panjang dalam hidup, dalam pemberitaan kita. Tapi mereka butuh melihat kasih dan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi sekecil apapun hari ini yang menjadi kesaksian kita, saudaraku, ceritakanlah itu. Saya sering pulang ke Tanah Karo. Lalu saya bertemu dengan seorang bermarga Tarigan, punya pelayanan penjara. Hampir seluruh penjara Sumatera Utara dia layani dan dia kenal dengan kantor wilayah Kementerian Hukum yang membawahi penjara-penjara. Namanya Niko Tarigan. Sama. Niko Tarigan, dia memang jauh lebih junior daripada saya. Satu waktu dia tahu saya ada di Kaban Jahe. Dia bilang, "Bang, lihat waktu dulu pelayanan kita ke penjara, Bang." Saya bilang, "Ada, Dek." Nah, kemudian kami ke penjara di Kaban Jahe. Saudaraku, sebelum dia mengalami pertobatan, berjumpa dengan Tuhan, sampai bapaknya bilang begini, "Pangan ko matenak asang kong geluh." Kenapa? Karena bandelnya si Niko ini berulang-ulang masuk penjara. Kejahatan apapun dilakukannya sebelum dia masuk ke penjara. Sampai bapaknya bilang, "Lanai ko akuin kok jadi anakku. Lebih baik kau mati aja." Begitu besarnya kesalahan, begitu besarnya kejahatan yang dilakukannya. Tapi di penjara itu, Niko mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dibimbing oleh pendeta yang sering masuk ke penjara itu. Dan tahu saudaraku, selesai dia masa tahanan hukumannya, Niko ini nggak ada sekarang keinginan yang lain kecuali menceritakan apa yang dia sudah alami dengan Tuhan di penjara itu. Dan hampir tiap minggu dia melayani ke penjara, statusnya bukan pendeta, tapi statusnya menceritakan apa yang dia sudah alami waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia cerita sama saya, "Dulu aku bang semua kejahatan kulakukan, narkoba, apapun kulakukan, semua kejahatan kulakukan dengan Tuhan. Sampai bapak aku bilang, kau lebih baik mati saja." Tapi sekarang dia bilang, semua keluarga melihat bahwa Niko yang dulu menjadi Niko yang baru. Dan hari ini kemana-mana saya hanya bisa menyaksikan aku di bawah Tuhan. Dan kalian pun yang dari penjara, Tuhan juga sanggup mengubahkan. Dan dia nggak panjang-panjang berkhotbah, tetapi dia menceritakan apa yang dia sudah alami bersama dengan Tuhan. Saya tutup. Terkadang Tuhan kirimkan orang dekat kita untuk kita bersaksi. Kadang-kadang kita yang inisiatif untuk bersaksi. Kadang-kadang Tuhan kirim orang ke rumah kita, mungkin teman-teman kita, yang mana Tuhan mau supaya kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan buat. Saya sekarang ini memang cukup banyak pelayanan. Tapi kira-kira 5-6 tahun yang lalu, sebelum COVID, karena saya belum punya pelayanan yang besar, dan juga artinya masih banyak waktu yang saya gunakan, saya pernah punya pengalaman, saya bawa Grab, 6 tahun yang lalu. Lalu setiap kali saya bawa Grab, saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan,
hari ini kepada siapa aku bisa berbicara tentang Tuhan. Dan satu waktu ada masuk order di aplikasi itu dan dibawa ke Cipto. Dari daerah Cempaka Putih ke Cipto. Kemudian waktu saya jemput penumpang itu, ini 6 tahun yang lalu. Waktu dia naik ke mobil yang saya bawa, dia kesakitan luar biasa. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Begitulah. Ketika dia masuk, dia didampingi sama anaknya, seorang ibu ini. Saya bilang, ibu kenapa? Pak, sakit sekali Pak. Saya ini dokter bilang cancer dan saya mau kemo. Malam ini harus saya nginap dan saya besok harus kemo. Dan saudaraku, tiba-tiba saya bilang begini, Bu, saya pun pernah punya pengalaman yang berat sekali seperti yang Ibu alami. Bolehkah saya bercerita tentang apa yang Tuhan buat? Dia tetap begini, aduh sakit, aduh tolong ya Allah, tolong ya Allah. Artinya bukan seagama dengan kita. Saya bilang begini, Bu, saya pernah punya pengalaman yang berat sekali seperti yang Ibu alami. Saya mulai cerita, Bu, anak saya pernah 10 bulan dioperasi jantung dan dia salah operasi, gagal. Tapi Tuhan sanggup kerjakan mujizat. Saya katakan, lalu dia terdiam. Lalu dia nggak lagi mengeluh dengan kesakitannya di mobil itu. Dan saya lanjut lagi. Bu, saya nggak bilang saya pendeta. Bu, saya pernah umur saya 3 tahun ketika saya di kampung. Saya jatuh ke api, terbakar sama perut saya. Dan sampai sekarang ada bekasnya, saya bilang. Lalu dia semangat lagi. Oh begitu Pak, iya. Lalu saya cerita lagi. Bu, saya punya istri. Pernah 7 tahun lumpuh dari autoimun. Dan sekarang dia berjalan. Karena ada kuasa mujizat Tuhan. Saya ceritakan banyak hal yang Tuhan perbuat. Singkat ceritanya mendekati rumah sakit itu. Mau masuk ke lobi sebelum dia turun. Saya bilang begini. Ibu, boleh gak saya berdoa untuk ibu? Tapi waktu saya cerita itu dia gak lagi bilang. Aduh ya Allah tolong. Gak lagi dia mengalami kesakitan. Tapi dia mulai semangat. Dan saya bilang boleh gak saya berdoa untuk ibu? Kalau keluarga saya, anak saya, istri saya bisa Tuhan tolong, ibu juga bisa Tuhan tolong. Dan dia bilang, silakan Pak, silakan Pak. Tapi saya akan berdoa dengan iman percaya saya. Saya bilang saya orang Kristiani. Dan saya berdoa. Saya tumpang tangan atasnya. Dan saya tahu, waktu dia turun, nggak lagi ada keluhan dari mulutnya. Saya nggak tahu bagaimana selanjutnya. Tapi gini, sering sekali ada orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita. Supaya kita bisa memberitakan perbuatan Tuhan. Hari ini renungkan baik-baik. Saya nggak tahu saudara bisa cerita apa. Tapi sekecil apapun itu apa yang Tuhan sudah buat. Makanya orang gila di Gerasa itu. Dan dia sudah sembuh. Hatinya mau ikut Yesus. Tapi Yesus bilang gini, jangan. Kamu pulang aja ke rumah. Ceritakan apa yang engkau sudah alami. Ceritakan apa yang aku sudah buat dalam kehidupanmu. Saudaraku, untuk memberitakan perbuatan Tuhan, tidak terlalu penting bagaimana alur teologi kita. Tapi cukup ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jika dulu kita mungkin orangnya pemarah, egois, lalu kita berubah. Dulu kita pesimis luar biasa, lalu kita punya pengharapan. Itu pun hal-hal yang bisa kita ceritakan di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, ayat terakhir. Dalam Matius 5, ayat 16, Alkitab bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita punya terang loh yang bisa disaksikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dunia hari ini banyak sedang mengalami keputusasaan, ketidakpastian. Mereka ada dalam kegelapan. Ini waktunya. Anak Tuhan bangkit, orang percaya bangkit untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yesus bilang, pergi ke rumahmu, ceritakan apa yang Tuhan sudah
buat. Jemaat Tuhan, kisah orang Gerasa ini adalah cerminan bagi setiap kita. Kita semua pernah dalam kegelapan, tapi Yesus datang untuk mengubah hidup kita. Jangan diam-diam. Beranilah mulai berceritakan sesuatu. Apa yang Tuhan sudah buat. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Yang pertama, untuk memberitakan perbuatan Tuhan, nggak perlu gila dulu. Kita nggak perlu gila dulu seperti kisah ini. Ada banyak yang kita boleh ceritakan. Yang Tuhan sudah kerja dalam hidup kita. Yang kedua, sekecil apapun perbuatan Tuhan, ceritakanlah. Karena mungkin ada orang-orang yang dibangkitkan lewat kesaksian kita. Dan tahu saudaraku, yang ketiga, melalui kesaksian kita, yang kita beritakan perbuatan Tuhan di hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar seperti orang yang disembuhkan di Gerasa. Kerinduan hatinya yang ingin ikut Yesus. Tapi Yesus bilang, pergi, pulanglah ke rumahmu. Ceritakan apa yang sudah Tuhan buat. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan, hal-hal kecil sekalipun, yang boleh kami saksikan, yang boleh kami beritakan kepada orang lain. Hari ini, anugerahi kami dengan kemampuan dan keberanian. Dan tidak merasa malu. Untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Supaya hidup kami menjadi alat dan kesaksian dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan yang setia. Anugerahi kami dengan kemampuan itu. Supaya hidup kami, hidup yang menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli seperti orang-orang percaya di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan masuk dalam persembahan. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan yang terbaik menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah sungguh baik dan penuh kasih kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia,
mengandung yang teguh. Kita berdoa. Terima kasih untuk setiap pemberian yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan kami sudah memberikan persembahan syukur kami karena kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan. Dan semua apa yang kami punya juga datang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang menerima setiap taburan persembahan yang boleh kami bawa pada sore hari ini. Dan Engkau Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu dalam seluruh pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan. Tangan Tuhan yang kuat, yang hebat, itulah yang menopang mereka dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan pada sore hari ini, kami juga mau bersyafaat Tuhan, untuk semua umat-Mu yang datang di sore hari ini, apapun yang menjadi tantangan, kerinduan, pergumulan mereka. Sekali lagi kami tahu dan kami mempercayai, kuasa Tuhan adalah kuasa yang sempurna bekerja, yang sanggup mengubah kami, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati kami. Dan kalau ada di antara umat-Mu yang sedang juga ada di satu musim di padang gurun, aku berdoa supaya kekuatan Tuhan juga nyata sempurna dalam hidup mereka. Dan alat mereka mungkin mengalami goncangan dalam usaha pekerjaan mereka. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan itu tidak kami ragukan. Bahkan kalau ada mereka yang sakit, kesembuhan Tuhan juga tersedia bagi kami. Dan kami mempercayai Engkau Tuhan tetap Tuhan yang setia akan mengerjakan sesuai dengan permohonan kami di hadapan Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan hari ini kami berdoa untuk naras kami Bapa Evania Purba yang lagi dirawat di RSCM. Tuhan, Engkau sang penyembuh. Engkau tabib yang agung, yang ajaib. Dokter di atas segala dokter yang sanggup. Karena tubuh kami ini sesungguhnya milik-Mu. Dan Engkau yang menciptakan. Dan kalau ada bagian-bagian yang salah, yang rusak di tubuh hamba-Mu, naras kami Bapak Evania, Engkau yang memulihkan dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas, yang masih bekerja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan yang setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Dan Engkau Tuhan ingin menjawabnya pada waktunya Tuhan. Dan dalam masa penantian, biar hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Karena Engkau yang berkata bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama berdiri. Saudara-saudari, Yesus Kristus memanggil kita menjadi saksinya bagi sesama manusia. Bagaimanakah kita menerima panggilannya? Ya Tuhan, kami berjanji melakukan panggilan-Mu untuk membawa kasih-Mu hidup di sekitar kami. Ini aku, utuslah Tuhan. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi, layak dipuji, disembah. melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
Mari kita berdoa seperti doa yang Bapa ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini telah berjalan dengan baik. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday semuanya.